Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas interVLAN. Kalau kemarin kita sudah membahas VLAN atau Virtual Local Area Network, sekarang kita membahas interVLAN-nya. Nah, di sini ada juga perbandingan antara VLAN dan interVLAN. Kita bahas lagi di sini. VLAN biasanya hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian, sehingga perangkat di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa berhubungan dengan VLAN lain. InterVLAN adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan fungsi pemisahan jaringan tersebut. Jadi perbedaan VLAN dan interVLAN ini, kalau VLAN ini tidak bisa berhubungan dengan VLAN lain, tetapi hanya bisa untuk VLAN-nya sendiri. Kalau interVLAN itu bisa berhubungan atau bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, karena dia memakai router atau switch layer 3. Jadi itu perbandingan antara VLAN dan interVLAN-nya ya. Lalu di sini juga ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur alamat IP secara manual satu persatu. Dalam sebuah jaringan, terdapat DHCP server, biasanya di router atau server khusus, yang menyediakan kumpulan alamat IP, yaitu disebut pool. Dan DHCP client, seperti laptop, HP, atau komputer, yang meminta IP saat pertama kali terhubung. Nah, itu pengertian dari DHCP. Lalu di sini juga ada SVI. SVI yaitu Switch Virtual Interface, adalah interface virtual pada switch layer 3 yang fungsinya mirip dengan interface pada router, yaitu sebagai gateway untuk suatu VLAN agar perangkat dalam VLAN tersebut bisa berkomunikasi ke jaringan lain. Bedanya, jika pada router interface bersifat fisik atau port nyata, maka SVI ini bersifat virtual di dalam switch dan mewakili satu VLAN, sehingga memungkinkan switch melakukan routing antar VLAN atau interVLAN tanpa perlu menggunakan router terpisah. Nah, itu penjelasan dari SVI. Nah, lalu di sini ada router versus SVI atau router diperbandingkan dengan SVI. Nah, untuk fungsi utama, router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, terutama ke internet. Contoh, rumah kamu ke ISP atau WiFi ke internet. Nah, switch layer 3 digunakan untuk routing dalam jaringan atau local area network, biasanya di sekolah, kantor, atau kampus besar. Nah, di sini ada cara kerjanya juga, yaitu router routing biar berbasis software atau lebih fleksibel tapi bisa lebih lambat. Nah, ini fokus ke pengaturan jalur antar jaringan luas atau WAN. Nah, switch layer 3 routing berbasis hardware atau ASIC. Nah, ini lebih cepat, fokus ke kecepatan dalam jaringan internal. Nah, ini router versus SVI ini. Nah, jadi seperti itu ya materi dari interVLAN ini. Nah, seperti biasa kita akan mempraktekkannya langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, saya sudah masuk ke aplikasinya. Lalu, saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan interVLAN, DHCP, dan SVI. Sekarang, kita langsung saja mau buat topologinya terlebih dahulu, dan membuat VLAN sebelum ke interVLAN-nya. Nah, untuk switch-nya, kita memakai 3 switch ya. Di sini ada switch 1 dan switch kedua. Lalu untuk switch ketiga kita memakai multi-layer switch-nya. Pasang di sini. Lalu kita menggunakan perangkat multi-layer switch ya. Lalu saya akan sambungkan terlebih dahulu. Lalu sebelum masuk ke interVLAN-nya, kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita buat nama VLAN-nya serta IP-nya yang untuk VLAN 2 dan 3, dan menandai masing-masing VLAN tersebut. Nah, saya sudah menandai dan memberi IP dan menamai VLAN-nya masing-masing. Nah, saya akan langsung membuat VLAN-nya. Kita masuk ke switch.
mode CLI, enter. Sini ketik enable, konfigurasi terminal. Kita pakai perintah VLAN number delete, VLAN 2, lalu VLAN name ya, enter. Kita exit, lalu kita masukkan interface VLAN 2 yang menyambungnya FA0/1 dan FA0/2. Interface range FA0/1, FA0/2. Enter. Lalu kita masukkan switch port mode akses ya. Lalu switch port akses VLAN 2. Nah, sudah, kita langsung ke exit dulu, langsung ke VLAN 3. Interface range K0/3, FA0/4. Ya, benar. Enter. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 3 ya. Kita exit. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada switch selanjutnya, switch kedua dan multilayer switch. Nah, saya sudah melakukan konfigurasi pada VLAN ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat mode terang. Kita masuk ke switch 1, langsung saja ya. Enter. Lalu masukkan interface yang Nah, kita sambungkan interface switch yang menyambung ke switch tengah. Interface FA0/5. Lalu masukkan, kan karena ini mode terang berarti kita gunakan perintah switch port mode terang, enter. Nah, sudah, kita masuk ke switch 2. Nah, untuk switch 2 interface-nya itu switch yang menyambung ke switch 1 berarti FA0/1, dan switch kedua ini menyambung ke multilayer switch berarti FA0/6. Berarti kita pakai dua interface. Pertama interface FA0/1, lalu switch port mode akses terang ya. Lalu masukkan lagi interface FA0/6, switch port mode terang. Nah, sudah ya. Lalu kita masuk ke multilayer switch. Untuk interface-nya berarti yang menghubung ke switch tengah berarti FA0/1. Nah, jika teman-teman ingat pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa multilayer ini ada sedikit perbedaan. Nah, kita masukkan interface FA0/1 port terang encapsulation dot 1Q, lalu switch port terang alloyed
1, 2, dan 3 ya. Oh bentar teman-teman, ada kesalahan. Kita pakai switch port mode terang dulu. Mode terang. Lalu switch port terang alloyed VLAN 2,3 jadi 2 dan 3. Nah ini sudah selesai ya membuat VLAN-nya. Kita langsung buat interVLAN-nya. Nah dimana untuk membuat interVLAN kita butuh satu perangkat, yaitu router. Kita pakai router yang 901 ya. Lalu kita hubungkan router ini ke switch tengah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada port FA ya di sini, dan ada gigabyte atau GIG. Perbedaan port FA dan GIG ini atau gigabyte ini itu dari kecepatannya. Untuk FA ini hanya 100 MB. Kalau GIG ini sampai 1000 Mbps. Jadi lebih cepat GIG daripada FA. Jadi seperti itu ya perbedaan dari GIG dan FA. Lalu kita masuk ke router. Mode CLI. Tik no. Lalu enable konfigurasi terminal. Nah, lalu di sini kalian masukkan interface GIG-nya. Interface GIG no size no. Enter. Lalu kalian masukkan perintah no shutdown. Enter. Nah, di sini kita akan konfigurasi interVLAN-nya. Kalian masukkan lagi interface GIG 0/0.2. Nah, kenapa VLAN 2? Karena anggap aja si port GIG ini mempunyai VLAN 2. Ya, lalu enter. Lalu kalian masukkan encapsulation .1q 2 ya, enter. Lalu masukkan IP address-nya ya, address 192.168.1.1. lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.255 no ya, lalu enter. Lalu X dulu dan masukkan encapsulation VLAN 3. Encapsulation .1q Q3. Lalu maaf, interface-nya belum dimasukkan. Interface GIG 0/0.3. Enter. Lalu masukkan encapsulation .1q 3 ya, lalu enter. Lalu masukkan IP address VLAN ketiga 92.168.2.1. masukkan subnet mask-nya 255.255.0. enter. Nah, kita X dulu. Nah, jadi itu udah ya konfigurasi daripada interVLAN ini. Nah, langsung kita close dulu. Langsung saja kita ke konfigurasi DHCP agar kita tidak mengisi IP secara manual, tetapi dia akan terisi otomatis ya. Lalu kalian masuk ke router lagi,
kalian masukkan IP DHCP pool di DHCP pool kantor ya, VLAN kedua dulu. Enter, masukkan networknya itu 192.168.1.0. lalu masukkan subnet max-nya 255.0. Enter. Lalu kalian perintahkan default router 192.168.1.1. lalu enter. Lalu kalian masukkan DNS server 8.8.8.8. Nah, kenapa 8.8.8? Karena routernya itu TCP global, jadi memakai 8.8.8 ini. Jadi ini sesuai routernya, teman-teman. Lalu enter, kita exit. Lalu kita masuk ke switch tengah ya. Karena saya belum men-trunking ke router, hanya men-trunking antara switch. Kita belum konfigurasi ke routernya. Kita masuk ke router, ke switch maksud saya. Sini enter, masukkan enable, lalu konfigurasi terminal, lalu interface-nya ini yang terhubung antar router dan switch itu FA0/7 ya. Ini ya benar, FA0/7. FA0/7. Enter. Lalu switch port mode trunk, lalu enter. Ini sudah ya teman-teman. Lalu kita akan cek DHCP-nya apakah bisa menggunakan DHCP. Masuk ke PC1, PC0 maksud saya, ke desktop, configuration, lalu kalian klik di sini. Kan biasanya kita menggunakan static ya. Kalian klik DHCP di sini. Apakah dia berhasil? Nah, jika gagal seperti ini, kalian bolak-balik saja DHCP static sampai dia sesuai dengan IP yang kita beri tadi. Nah, ini sudah ya teman-teman, berarti ini sudah otomatis IP address-nya. Lalu kita klik DHCP di semua PC-nya. Nah, di PC ini sudah memiliki IP-nya masing-masing ya. Kita cek menggunakan ping dari dari PC1 memakai IP PC7 ya. Sini IP-nya yaitu 2.7. Kita tunggu. Nah, dia akan reply from ya. Asalnya dia itu request timeout, berarti dia itu membutuhkan waktu, bukan berarti itu gagal ya teman-teman, tapi dia itu butuh waktu untuk mengaksesnya. Lalu kita kirim surat dari PC 3 ke PC 6. Oke. Tunggu. Nah, ini sudah successful. Nah, mengapa tadi ada request timeout dan file terlebih dahulu? Karena mereka itu butuh waktu ya untuk mengaksesnya. Nah, lalu di sini saya akan mengimplementasi SVI. Tapi di sini saya hanya membuat perbandingan SVI saja.
Nah, kita masuk ke switch layer 3. Sini enter. Lalu enable konfigurasi terminal. Lalu interface VLAN 2 ya. Lalu IP address 192.168.1.1 255.255.0. Lalu enter. Nah, kita cek terlebih dahulu dengan perintah do show run. Enter. Kita enter sampai bawah sampai ketemu VLAN yang tertulis ya. Nah, di sini sudah ada interface VLAN 2 yang sudah kita tulis tadi. Di sini juga ada MAC address-nya. Nah, IP address-nya yang sudah kita ketik tadi. Jadi ya seperti itulah perbandingan antara SPI. Sebenarnya sama aja ya, SPI dan VLAN ini yang implementasinya. Ya sebenarnya SPI ini hanya mencontohkannya saja gitu ya teman-teman, perbandingan saja antara VLAN dan SPI. Nah, jadi ya cukup sekian ya untuk implementasi pada VLAN, interVLAN, DHCP dan SPI ini. Dan ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya buat dalam pengimplementasian ini dan materi sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time pada video selanjutnya ya teman-teman.